Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke video ini. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang international trade and the theories. Jadi, tentang perdagangan internasional dan juga teori-teorinya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pastinya tentang definisi atau arti dari international trade, kemudian international trade in developing countries atau perdagangan internasional di negara-negara yang berkembang, kemudian tentang World Trade Organization dan juga tentang teori pada perdagangan internasional. Untuk yang pertama kita bahas yaitu tentang arti dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa melewati batas-batas internasional. Sebelumnya, perdagangan hanya melibatkan barang-barang yang tidak tersedia di negara sendiri. Dan perdagangan internasional telah menyebabkan perkembangan industrialisasi, transportasi yang maju, globalisasi, perusahaan multinasional dan juga outsourcing. Kekayaan suatu negara diperoleh melalui transaksi perdagangan antar negara. Dan perdagangan internasional sendiri dapat dilakukan oleh perorangan, perusahaan, organisasi nirlaba, dan juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Dalam siklus yang terjadi pada perdagangan secara internasional ini tentunya melibatkan pemilik barang atau jasa yang akan menawarkan produknya dan juga pembeli. Jadi melibatkan pemilik dan juga pembeli, penjual dan pembeli. Tetapi transaksi yang dilakukan tentu berdasarkan prosedur yang berlaku secara internasional. Contoh, ketika ekspor, ya, dan juga ketika investasi yang dilakukan dengan mendirikan pabrik di luar negaranya. Dalam artian yang sebenarnya antar negara itu sebetulnya kadang tidak melakukan perdagangan secara internasional. Jadi antara negara A dengan negara B mungkin tidak melakukan perdagangan secara internasional. Akan tetapi warga negaranya yang melakukan siklus dagang internasional, yaitu dengan mengadakan kerjasama, investasi, hingga penjualan barang dan jasa. Pelaku dagang internasional adalah warga negara pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Suatu masyarakat dalam negara tentunya membutuhkan barang atau jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Dengan adanya perdagangan antar negara tentu memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk warga di masing-masing negara yang melakukan perdagangan ini. Perdagangan internasional memberikan lebih banyak pilihan dalam hal barang dan jasa bagi orang-orang dimanapun mereka berada. Contoh, orang-orang Australia tidak memiliki bumbu dan rempah yang melimpah seperti di Indonesia. Dan Australia dan Indonesia terlibat dalam perdagangan internasional. Australia menjual ternak ke Indonesia, sedangkan Indonesia memasok bumbu dan rempah-rempah ke Australia. Seperti hanya dalam bisnis internasional, perdagangan internasional menciptakan peluang kerja. Misal, ada permintaan karet yang tinggi dari Malaysia. Untuk memenuhi permintaan tersebut, diperlukan lebih banyak perkebunan karet dan lebih banyak orang untuk meningkatkan produksi lateks untuk diubah menjadi karet mentah. Oleh karena itu, lebih banyak perkebunan karet baru didirikan untuk memenuhi permintaan ini. Sebagai contoh ya, ini perusahaan yang ada di Malaysia, namanya Guthrie. Guthrie membeli banyak perkebunan karet kecil untuk mengintegrasikannya ke dalam perkebunan karet menjadi skala yang lebih besar ya, untuk memenuhi permintaan karet Malaysia. Contoh lainnya, Indonesia membutuhkan mesin modern untuk pengolahan sawah, maka negara luar menyediakan mesin tersebut. Atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, tentunya perdagangan antar negara ini sangat membantu dan bermanfaat. Bagi negara yang membutuhkan barang atau jasa sudah tentu ya terbantu pemenuhan kebutuhannya, dan bagi negara yang menawarkan barang serta jasa juga dapat
mendapatkan keuntungan secara finansial dari negara lain. Perdagangan dan investasi internasional merupakan sarana bagi suatu negara untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, khususnya bagi negara berkembang. Ya, misalnya partisipasi Cina dalam perdagangan global telah mendorong pertumbuhan ekonominya dan mengubah negara itu menjadi pasar yang paling cepat berkembang. Pada saat ini, liberalisasi perdagangan antar negara menjadi katalisator terjadinya perdagangan internasional di seluruh dunia. Perdagangan internasional telah mendorong pembukaan pasar baru, memaparkan perusahaan domestik pada praktek internasional, membawa investasi dan pertumbuhan baru, dan juga telah meningkatkan standar hidup di negara-negara tertentu. Contohnya seperti di Cina ya, beberapa tahun yang lalu mereka itu kan standar kehidupannya tidak seperti sekarang ini. Kemudian mereka melakukan perdagangan internasional. Dan sekarang bisa kalian lihat. Bahkan ada wacana jika suatu saat nanti bahasa Inggris itu sudah bukan menjadi bahasa internasional lagi, melainkan bahasa Cina. Itu contohnya ya. Nah, kemudian perdagangan internasional di negara-negara berkembang. Berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan mengintegrasikan negara-negara ke dalam ekonomi dunia telah menjadi sarana yang ampuh bagi negara-negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan juga pengurangan kemiskinan. Negara-negara berkembang telah menjadi jauh lebih penting dalam perdagangan dunia. Banyak negara berkembang telah secara substansial meningkatkan ekspor barang-barang manufaktur mereka. Sebagai negara berkembang ini juga bukan sekedar meningkatkan ekspor barang manufaktur juga ya, tetapi mereka juga dianggap sebagai pasar yang potensial bagi negara lain yang lebih maju. Contohnya di Indonesia ya, Indonesia kan masih menjadi developing country ini ya. Dan Indonesia masih menjadi pasar yang empuk bagi negara lain untuk memasarkan produknya. Karena Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasarnya dengan membuat produk sendiri ya. Contoh alat komunikasi, Indonesia kan masih belum punya handphone made in Indonesia yang betul-betul brand Indonesia ya. Atau juga dalam hal transportasi, Indonesia kan masih belum punya ya. Dulu pernah ada Timor pun bukan asli buatan betul-betul Indonesia ya, mulai dari mur bautnya dan juga body dan lain sebagainya. Di Indonesia itu hanya sekedar merakit gitu, bukan memproduksi dari nol sampai dengan wujud mobil. Atau juga mobil SMK yang kemarin sempat rame ya, yang katanya mau menjadi mobil nasional, sampai sekarang juga belum ada kabar. Dulu sempat ada lagi, kalau tidak salah ya, namanya mobil tawon kalau tidak salah. Itu juga tidak ada kabar. Oke, lanjut. Dibandingkan dengan ekspor tradisional, barang-barang manufaktur telah meningkat menjadi 80% dari ekspor dari negara-negara berkembang. Apalagi perdagangan antar negara berkembang telah berkembang pesat. Dengan 40% dari ekspor mereka jadi Oke, sorry ya, tadi ada trouble ya. Jadi dari tadi kan meningkat 80% ekspor dari ini negara-negara berkembang ya, dan 40% dari negara-negara 40% dari ekspor mereka sekarang ke negara-negara berkembang juga.
Kemudian kemajuan yang sangat mengesankan itu terjadi di negara-negara berkembang di Asia ya. Kemudian juga negara-negara ini menjadi sukses karena mereka memilih untuk berpartisipasi dalam perdagangan global, membantu mereka untuk menarik sebagian besar investasi asing langsung di negara-negara berkembang. Kemudian yang berikutnya ada the World Trade Organization atau WTO atau kita sebutnya WTO ya. WTO adalah organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara. WTO didirikan untuk memfasilitasi para peserta seperti produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan bisnis global. WTO lahir pada tahun 1995 dan merupakan penerus Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. WTO terdiri dari 149 anggota dan lebih dari 30 anggota pengamat. Tujuan utama dari pembentukan WTO adalah untuk memfasilitasi arus perdagangan yang lancar, bebas, adil, dan dapat diprediksi antar negara. Nah, apa sih yang dilakukan oleh WTO? Yang pertama, menyelenggarakan perjanjian perdagangan. Kemudian bertindak sebagai forum untuk negosiasi perdagangan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan sengketa perdagangan. Yang keempat, meninjau kebijakan perdagangan nasional, membantu negara berkembang dalam masalah kebijakan perdagangan melalui bantuan teknis dan program pelatihan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah yang dilakukan oleh WTO adalah kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Kemudian kita masuk ke teori perdagangan internasional. Diklasifikasikan menjadi dua kategori ya. Yang pertama, teori berdasarkan negara dan yang kedua, teori berdasarkan perusahaan. Untuk yang pertama, teori berbasis negara itu memandang perdagangan dalam perspektif makro dari sudut pandang suatu negara atau bangsa dan fokus pada fenomena perdagangan, khususnya ekspor dan impor. Teori ini membahas perkembangan perdagangan sejak abad ke-16. Teori-teori ini yang diturunkan dari perspektif ekonomi. Ada 4 di sini teori dari country-based theories ya. Yang pertama teori merkantilisme, kemudian yang kedua teori keuntungan mutlak, yang ketiga teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory, dan yang keempat adalah teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, merkantilism theory adalah sistem ekonomi politik yang bertujuan untuk menghasilkan kekayaan dengan membatasi impor dan mendorong ekspor. Teori ini bagus ya. Di bawah merkantilisme, pertumbuhan ekonomi suatu negara dikelola melalui perdagangan internasional. Pedagang melayani kepentingan pedagang dan entitas seperti contoh ya, perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya dilindungi atau didorong oleh negara. Sebagai sistem pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, merkantilisme dapat dianggap sebagai bentuk kapitalisme perdagangan mengandalkan perlindungan. Sistem ini dikembangkan oleh Eropa pada abad ke-16 untuk memperkaya negara mereka menggunakan ekspor dan impor sebagai sumber kekayaan. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan jika nih sebuah negara punya kekayaan itu dihitungnya itu dengan menggunakan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor yang harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminimal mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme memang membawa keuntungan bagi negara, tetapi juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya karena mereka mendapatkan kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. Biasanya kalau yang ekspor supaya cepat ya dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku. Kalau di Indonesia aturan yang diberlakukan itu tidak boleh mengekspor bahan mentah. Ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan diekspor. Itu akan dibahas di bab lain ya.
Kemudian teori yang kedua tentang keunggulan mutlak ya. Teori ini diusulkan oleh Adam Smith. Teori ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara, individu, perusahaan, atau wilayah untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya per unit yang lebih rendah daripada biaya di mana entitas lain dapat menghasilkan barang atau jasa yang sama. Jadi memproduksi barang atau jasa dengan biaya per unitnya itu lebih murah gitu ya. Jika satu orang perusahaan atau negara dapat memproduksi lebih banyak barang dengan jumlah usaha dan sumber daya yang sama, mereka memiliki keunggulan absolut atas produsen lain. Contoh, Indonesia dianggap sebagai negara penghasil minyak sawit ya, dan efisiensinya telah menjadikannya pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi minyak sawit. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh negara lain. Contohnya, produksi negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara di negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A memproduksi 3 sampo per jam, sedangkan di negara B 7 sampo per jam. Kenapa bisa ada terjadi perbedaan? Tadi ya kan ada negara A 5 sabun, di negara B 2 sabun. Di negara A 3 sampo, di negara B ada 7 sampo. Kalau di negara A berarti untuk sabunnya 5, samponya 3. Di negara B, sabunnya 2, samponya 7. Ada perbedaan di keunggulan masing-masing ya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena di negara A telah terjadi efektivitas serta efisiensi produksi sabun. Berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo, negara B lebih efektif. Dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antar negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, yaitu dengan cara negara A membeli sampo negara B dan negara B membeli sabun dari negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara A menjual sampo dan negara A menjual sabun dan negara B menjual sampo. Kemudian yang ketiga, comparative advantage theory. Teori ini diusulkan oleh David Ricardo, menunjukkan negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan satu sama lain, bahkan jika salah satunya lebih efisien dan memiliki keunggulan absolut. Mengidentifikasi aktivitas mana yang paling efisien dilakukan oleh suatu negara atau perusahaan atau individu. Teori ini menyarankan bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam barang-barang yang dapat mereka hasilkan dengan paling efisien daripada mencoba swasembada atau self-sufficiency. Dengan demikian, suatu negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang paling efisien dan membeli barang yang diproduksinya kurang efisien dari negara lain. Jadi punya spesialisasi sendiri gitu ya, dan lebih baik kita tidak perlu memproduksi produk yang kurang efisien. Jadi kita lebih baik membeli saja gitu ya. Nah, teori ini memandang perdagangan sebagai permainan jumlah positif di mana semua negara yang berpartisipasi dalam perdagangan dapat mewujudkan keuntungan ekonomi dengan menuai manfaat dari spesialisasi dalam apa yang terbaik dalam memproduksi dan berdagang dengan negara lain. Adanya teori ini, suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Contoh, di negara A, memproduksi sabun 5 sabun per jam. Kita pakai contoh yang sama dengan yang tadi ya, cuma hasilnya berbeda. Kemudian negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian negara A menghasilkan 2 sampo per jam. Negara B dua sampo per jam ya.
bisa dikatakan kedua negara ini sama-sama memiliki efisiensi. Tetapi di negara A bahan baku sampo lebih mahal. Jadi negara B tetap dianggap efisien dalam produksi. Maka dengan adanya kejadian ini bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun sementara negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam produksi dan juga penjualan internasional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Teori yang keempat yaitu Hexer-Ohlin Theory. Teori ini lebih dikenal dengan nama The Proportional Factor Theory. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia yaitu Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Jadi ini guru dengan murid ya. Eli Hexer ini guru, Bertil Ohlin adalah murid. Salah satu syarat untuk perdagangan antar dua negara adalah bahwa negara-negara yang melakukan perdagangan internasional berbeda dalam ketersediaan faktor-faktor produksi. Berbeda jika satu negara, misal, memiliki banyak mesin atau modal tetapi sedikit pekerja, sedangkan negara lain memiliki banyak pekerja tetapi sedikit mesin. Contohnya kayak Indonesia dengan Jepang ya. Kalau Jepang itu mereka memiliki banyak mesin tetapi tenaga kerjanya sedikit. Kenapa bisa sedikit tenaga kerjanya? Karena orang-orang Jepang itu sekarang punya kecenderungan tidak mau memiliki keturunan, ya. Kemudian menurut teori ini, suatu negara harus berspesialisasi dalam produksi barang yang sangat cocok untuk diproduksi di negara-negara di mana modal berlimpah dan pekerja sedikit dan harus berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang membutuhkan modal. Teori Hexer-Ohlin mengatakan jika negara memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah, akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Ya kan tidak efektif ya kalau sudah tahu faktor produksinya langka, biaya produksinya mahal, kemudian juga tidak punya tenaga kerja, kok maksa mau produksi gitu ya, lebih baik impor. Nah, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi dari negara-negara yang terlibat. Dengan mengkhususkan diri dalam produksi dan perdagangan antar negara menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi dari negara-negara yang terlibat. Jika perdagangan internasional membuat suatu negara mengkhususkan diri dalam produksi banyak pekerja dan sedikit modal, spesialisasi itu meningkatkan upah, di mana ini menguntungkan pekerja ya, tetapi menurunkan pendapatan pemilik modal. Kemudian teori yang kedua, kalau tadi kan ada country based theory ya, yang kedua ada firm based teori. Teori ini berbasis perusahaan ya, di mana maksudnya adalah teori modern yang muncul setelah perang dunia kedua yang melihat perdagangan dalam perspektif mikro dari sudut perusahaan atau korporasi. Di sini firm based theory itu ada 3. Yang pertama ada country similarity theory atau teori kesamaan negara. Kemudian yang kedua teori siklus hidup produk atau product life cycle theory. Dan yang ketiga adalah Porter's Diamond theory. Yang pertama, country similarity theory dapat dijelaskan dengan perdagangan antar industri dan intra-industri. Perdagangan internasional barang-barang manufaktur dihasilkan dari kesamaan preferensi di antara konsumen di negara-negara yang berada pada tahap perkembangan ekonomi yang sama. Perdagangan antar industri adalah pertukaran barang yang diproduksi oleh suatu industri di suatu negara dengan barang yang diproduksi oleh industri yang berbeda di negara lain. Contohnya Malaysia dengan kayunya, Cina dengan sutranya. Kemudian intra-industri. Perdagangan intra-industri adalah pertukaran barang yang diproduksi dalam industri yang sama antar dua negara. Contohnya adalah Korea mengekspor barang elektronik ke Jepang dan Jepang juga mengekspor barang elektronik ke
Korea. Ya contohnya kayak Samsung ekspor ke Jepang. Jepang ekspor Sharp ya ke Korea. Padahal mereka kan sebetulnya sama-sama punya produsen barang elektronik sendiri, tetapi mereka tetap melakukan perdagangan internasional dalam dunia perelektronikan. Kemudian teori yang kedua adalah product life cycle theory. Teori ini menggambarkan evolusi strategi pemasaran sebagai produk matang di pasar. Teori ini membahas peran inovasi, perluasan pasar, keunggulan komparatif, dan tanggapan strategis dari pesaing global dalam produksi internasional. Perdagangan dan keputusan investasi Jadi teori ini membahas peran inovasi, perluasan pasar, keunggulan komparatif, dan tanggapan strategis dari pesaing global dalam produksi internasional, perdagangan, dan keputusan investasi. Pola perdagangan internasional jangka panjang dipengaruhi oleh inovasi produk dan difusi selanjutnya. Sebuah negara yang memproduksi barang-barang yang secara teknis lebih unggul akan menjualnya terlebih dahulu ke pasar domestiknya, kemudian ke negara-negara lain yang secara teknis lebih maju. Pada waktunya, negara-negara berkembang akan mengimpor dan kemudian memproduksi barang-barang ini. Pada tahap mana inovator asli akan menghasilkan produk baru. Teori ini dapat dilihat dengan jelas pada produk-produk contohnya seperti kamera yang populer pada tahun 1970-an. Pasar kamera didominasi oleh Canon pada tahun-tahun awal industri kamera dan fotografi. Kemudian muncul pesaing seperti Olympus, Kodak, Yashica, Sony, dan juga Panasonic. Tetapi produk-produk Canon masuk ke pasar sebelum para pesaingnya bisa datang dengan konsep serupa. Bahkan sekarang Canon terus berinvestasi besar-besaran dalam research and development untuk mempertahankan pangsa pasarnya dan mendominasi pasar. Dan seperti kita ketahui ya, Canon itu masih menjadi produk yang populer di seluruh dunia, masih menjadi barang yang diinginkan gitu, masih punya penggemar, pembeli, pelanggan yang setia. Kemudian pada tahun 1950-an dan 1980-an, dulu Malaysia itu masih impor mobil dari Inggris dan Jepang. Tetapi sekarang Malaysia mampu mengekspor mobil ke negara maju seperti Inggris. Contoh mobilnya itu Proton. Proton itu kan buatan Malaysia, tetapi sekarang sudah bisa ditemukan di negara-negara lain, contohnya di Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa siklus produksi mobil terus berlanjut dengan kemajuan teknologi dan pengembangan research and development. Perusahaan sebenarnya saling bersaing untuk mendapatkan keunggulan dalam pengembangan produk. Teori product life cycle ini punya keterbatasan ya, jadi nothing is perfect gitu. Yang pertama, adanya inovasi cepat memperpendek siklus hidup produk sehingga tidak mungkin menurunkan biaya dengan memindahkan produksi dari satu negara ke negara lain. Kemudian yang kedua, munculnya produk-produk mewah yang biayanya tidak terlalu diperhatikan oleh pelanggan. Kalau sekarang kan orang-orang itu barang-barang high-end ya, produk-produk yang branded itu sudah dianggap seperti mudah untuk didapat gitu. Sekarang kan sudah ada kemudahan kredit ya kan. Jadi orang kalau semisal tidak punya uang di debit cardnya, mereka bisa menggunakan kredit card. Bisa dicicil tuh nanti, dibayarkannya tuh nanti gitu. Yang penting punya dulu. Nah, kemudian perusahaan dapat menggunakan strategi diferensiasi melalui periklanan untuk mempertahankan permintaan konsumen tanpa bersaing berdasarkan harga. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, yang keempat, produk membutuhkan tenaga teknis khusus untuk berkembang. Nah, teori ini menjelaskan suatu produk ke dalam 4 tahap sepanjang hidupnya. Di
product life cycle teori pada international trade ini sama ya sebetulnya dengan siklus hidup produk ya. Ada produk baru, semisal sebuah perusahaan itu punya produk baru, kemudian dikenalkan. Setelah dikenalkan, produknya berkembang, banyak orang yang membeli. Setelah banyak yang membeli, produk tersebut ada pada level atau tahap di maturing product, di mana semua orang punya. Kemudian setelah semua orang punya, kemudian tidak terjadi yang namanya inovasi, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, maka konsumen akan cenderung tidak mau membeli produk tersebut. Maka akan masuk ke dalam fase yang selanjutnya, yang keempat, yaitu declining, penurunan, atau juga konsumen sudah mulai menolak untuk membeli. Gitu. Jadi setelah konsumen ini tidak mau membeli, produknya tidak ada yang mau membeli, maka produk tersebut lama-lama menghilang dari pasar. Nah, teori yang terakhir yaitu Porter's Diamond Theory atau model berlian Michael Porter, juga dikenal sebagai teori keunggulan kompetitif nasional industri, adalah kerangka berbentuk berlian. Makanya disebut diamond ya, karena kerangkanya ini membentuk seperti berlian. Teori ini berfokus untuk menjelaskan mengapa industri tertentu dalam negara tertentu kompetitif secara internasional, sedangkan yang lain mungkin tidak. Dan mengapa perusahaan tertentu di negara tertentu mampu melakukan inovasi yang konsisten, sedangkan yang lain tidak. Porter berpendapat bahwa setiap kemampuan perusahaan untuk bersaing di arena internasional terutama didasarkan pada serangkaian keunggulan lokasi yang saling terkait yang dimiliki oleh industri tertentu di negara yang berbeda, yaitu ada strategi perusahaan, struktur, dan juga rivalitas, kondisi faktor, kondisi permintaan, dan juga industri terkait serta penunjang. Jika kondisi ini menguntungkan, maka dapat memaksa perusahaan domestik untuk terus berinovasi dan terus melakukan perbaikan, peningkatan gitu ya. Daya saing yang akan dihasilkan dari hal ini sangat membantu dan bahkan diperlukan saat terjun ke dunia internasional dan juga dapat melawan pesaing ya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.